Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari Bang AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC dan fan-fan Bang AS yang sudah siap untuk menikmati mengikuti talkshow kita di Paru Paparan Resep Umum, baik itu lewat Facebook maupun lewat YouTube maupun lewat TikTok ya. Selamat malam Mbak Mia. Selamat juga Mbak Mulat, apa kabar seminggu? Kabarnya selalu baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Baik, malam minggu seperti biasa karena biasanya kita akan mendapatkan resep lagi nih. Nah, kira-kira malam kali ini kita akan mendapatkan resep apa ya Bang AS? Yang mau bertanya juga, halo selamat malam buat teman-teman yang ada di TikTok di Hasan Sabila Official. Segera yuk mau boleh tanya di sini mumpung kita ketemu sama formulatornya langsung di malam kali ini. Buat teman-teman yang ada di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official ya, silahkan tanya-tanya. Yang ada di Facebook kami juga silahkan di Hasan Sabila ya. Kemudian di Instagram kita juga di Hasan Sabila Official. Pokoknya semuanya yang ada tulisannya Hasan Sabila itu adalah akun resmi kami. Baik, silahkan sambil menunggu yang mau tanya-tanya, kita akan mendapatkan dulu satu resep baru. Kira-kira ada resep apa nih inovasi dari Bang HS minggu ini? Silahkan Bang HS. Ya, Mia, Mbak Mulat, banyak orang yang curiga bahwa kalau sudah banyak pipis itu berarti diabetes. Kalau leher kencang-kencang itu berarti kolesterol, kan banyak orang yang mengira seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sebenarnya tumbuh-tumbuhan atau makanan tradisional itu sangat membantu kita untuk kita menjadi anti diabetes, kita anti kolesterol. Saya akan memberikan pada Bapak dan Ibu ya, buah apa sih yang bisa untuk mencegah diabetes nanti? Ini buah loh Pak. Ini makanan yang biasa kita temukan. Akan tetapi dengan cara seperti ini sangat membantu, apalagi bapak dan anak memang punya gen. Hobi ini sama aja kita mencegah. Maka resep yang akan saya berikan adalah bagaimana mencegah diabetes. Jadi pra ya ini Pak ya. Pra, jadi untuk yang belum punya diabetes jangan sampai terkena gitu ya Bang Aja? Iya. Baik. Baik Bapak, saya akan memulai. Yang pertama buah yang bisa Bapak konsumsi ya. 1. Sukun. Itu mau diapakan sukun itu? Yang penting tidak digoreng. Ya, ya, jadi boleh direbus, dikukus gitu kan. Terus mau dibuat kue apapun juga, yang penting tidak digoreng. Dan sukun bisa dibuat dan ditambah kue, gula ya. Jadi sukun gulanya tanpa gula bukan, ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah buah duet. Duet itu orang Jawa bilang itu adalah anggur Jawa katanya. Terus yang kemudian ada buah lagi yang disebut, yang kita kenal namanya bligo. Bligo itu waluh, jenis waluh, jenis labu. Itu bisa kita parut Bapak, yang dimakan apa? Airnya. Diminum? Nah, diminum. Yang selanjutnya adalah buah waluh kuning. Wah, ini waluh juga kuning. Waluh kuning ini juga ya jenis labu juga Bapak, waluh kuning ini. Waluh kuning ini juga bukan berarti harus kita rebus. Kita ambil sarinya. Oh, boleh di jus juga ya Bang ya? Di jus. Ini juga bisa dicampur dengan lainnya, Bapak dan Ibu. Ini untuk mencegah diabetes Bu ya, bagi pra ya. Terus sebenarnya yang tidak kalah lagi seperti pisang biji. Pisang klutuk. Pisang klutuk ya, pisang biji atau pisang klutuk. Ini diapain Bang Ais pisang klutuk itu yang kita ambil adalah buah pisang yang belum matang ya. Masih mengkal ya. Nah, mengkal itu. Jadi setengah matang Bu ya. Ini juga sama. Ini bisa kita blender, kasih air, kemudian peras, kemudian diminum. Nah, kemudian Mbak Mulat, tadi yang untuk mencegah diabetes ya. Sekarang untuk mencegah bagaimana sih supaya saya itu kan hobi santan, hobi makan santan dan sebagainya, hobi makan berlemak. Bagaimana supaya saya
kolesterolnya itu tidak naik, normal, dan setiap saat saya cek tetap bagus. Kita harus rajin-rajin apa yang harus kita olah. Ya Bapak, ini saya buat resep untuk mencegah tidak terjadinya kolesterol pada tubuh kita ya Pak ya, terutama ya. Yang pertama adalah ubi kayu. Ini juga sarinya Pak. Singkong ya Bang Es ya? Ubi kayu itu singkong. Bisa diperas, ambil kanjinya, sarinya, patinya, kemudian diminum. Boleh diminum dikasih gula Jawa. Tapi pakai air matang ya Pak ya. Baik. Nah, kalau memang itu ada lemak di dalam darah, sudah terbentuk ya, berlebihnya lemak dalam darah, maka dia akan terbuang lewat BAB. Itu. Terus kemudian Bapak, kita tahu nama buah belewah. Kalau belewah agak enakan sih belewah ya. Seger ini sama itu juga Pak. Ya, kulitnya dikupas, bijinya dibuang, kemudian ambil kuningnya, terus dimasukkan ke iris kecil-kecil, masukkan ke dalam blender secukupnya, kemudian dikonsumsi. Terus yang lebih enak lagi buah pir. Buah pir tapi yang kuning Pak, bukan yang hijau. Buah pir kuning. Buah pir kuning di jus, kemudian diminum, ambil sarinya, ampasnya buang ya. Ini juga sama, dia dapat mengikat lemak di dalam darah, kemudian dibuang lewat BAB. Nah, kalau sudah terjadi misalnya tumpukan lemak sudah membungkus hati, sudah membungkus limpa, sudah membungkus lambung, artinya dinding lambung, maka Bapak menggunakannya adalah pare ulo. Pare ulo itu yang panjang betul. Yang untuk biasanya di oseng ini. Biasanya ya. Nah, ini Bapak, pare ulo ini cukup dikupas, kemudian potong kecil-kecil, ambillah sekitar 20 cm, masukkan ke dalam blender, diperas, ambil sarinya, kemudian diminum. Maka dia akan membawa keluar endapan lemak pada dinding hati, dinding limpa, dinding lambung. Pare ulo fresh ya Bang ya. Ya, maka pare ulo dikenal bisa untuk hepatitis karena dia bisa membawa lemak itu keluar. Gitu ya Pak ya. Itu resep dari Bang AS ya Pak. Ya, ada untuk mencegah diabetes tadi sudah saya sampaikan, untuk mencegah kolesterol. Jadi mereka yang punya kolesterol tinggi jangan takut. Ingatkan resep Bang AS, tinggal di blender, aman. Oke, gitu. Baik, luar biasa ya Mbak Mulat. Berarti ada 2 resep sekaligus tadi, bagaimana untuk jangan sampai kita terkena diabetes, jangan sampai kita terkena kolesterol. Cukup lumayan mudah Mbak, ini ya bahan-bahannya ada di sekitar kita dan kayaknya enak-enak juga sih. Maksudnya nggak terlalu pare aja yang digunakan, pare ulo, bukan pare pahit. Coba kalau pare pahit harus di jus terus diminum. Aduh. Halo, selamat malam, ada Mas Ervi, Mbak ya, atau kakak ini ya, Eka Ervi 1354. Apakah apakah penderita gagal ginjal boleh makan putih telur? Protein ya. Boleh sih. Jadi kalau kelebihan protein, kenapa kita tambah protein gitu loh? Logika medisnya, gagal ginjal adalah kerusakan fungsi ginjal tidak bisa membuang senyawa-senyawa. 1. Protein. 2. Kalium. 3. Zat besi. 4. Potasium. Nah, kan itu Pak. Kenapa harus kita tambahkan? Berarti kan semakin rusak ginjal kita gitu loh. Itu kan protein tinggi telur. Oke, apalagi yang kuning telur itu jus yang sangat nggak boleh untuk menderita gagal ginjal karena kuning telur itu mengandung fosfor tinggi, jadi nggak boleh gitu ya Bang Ais. Jadi mendingnya dihindarin dulu deh yang namanya fosfor telur ya. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kelebihan fosfor. Mbak Mulat, ada akun siapa nih Mbak Mulat? Ada Mursinah. Halo. Oke, Mursinah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang HS, salam sehat selalu. Mau nanya nih, apakah jari-jari kaku bagian dari asam urat dan apakah saya boleh minum Yosik dan Piris? Yang benar sebenarnya bukan Yosik ya, tapi Jiven.
dan piris. Jari ya. Jari kaku itu Mbak Mur bisa terjadi karena pengapuran. Baik. Jadi, tapi kalau asam urat pada jari-jari bengkak. Kalau kaku itu bukan asam urat, ini lebih pengapuran. Karena bentuk jarinya tetap utuh, tapi kaku, sulit untuk ditekuk. Ini berarti kapur. Wow. Berarti ke Ziffen dan piris. Berarti Ziffen dan piris dan ya. piris. Musiknya tidak ya. Ya Ibu Mursinah ya. Selanjutnya dari Martinus Mamondo 1647. Halo. Oh, Sulawesi nih. Dari Manado. Manado ya. Saya betul. Martinus dari Manado. Bang AS, di mana saya bisa mendapatkan Diagre, Ratogen, Piris dan Dia Plus? Apakah saya bisa beli di apotek atau toko obat? Nah, kalau Manado ini langsung ke marketing ya. Kan nomor di bawah ini ya Kakak ya, di nomor yang mana ini? 191. Untuk marketing kita. Coba 191 mana apa lagi? Nih. Nah, yang ini ya. Ke sini. Ke 081 80 484 4191 ya Kakak Martinus ya. Ini untuk marketing kita. Selamat malam. Halo dari Ibu Sri di Nogotirto. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Es. Berkat resep Bapak, pinggang dan perut kembung saya sudah sembuh. Kalau Bu Sri ini menggunakan resep yang kunyit, lidah buaya, daun pace loh Bang. Baik, alhamdulillah untuk lambung. Jadi karena lambung itu ternyata ngaruh juga ke pinggang ya Bang ya. Karena biasanya pasien lambung itu sakit juga. Asal bukan ke pinggang ini dia bisa dari lambung, bisa dari saraf kejepit, bisa gangguan dari spondilosis lumbal gitu. Bisa dari penipisan tulang punggung atau perekatan saraf punggung, bisa terjadi seperti itu. Oke, baik begitu ya. Alhamdulillah ya Bu Sri ya. Semoga Bu Sri selalu sehat. Ternyata ini resepnya Bang Ais yang ini cukup bombastis juga ya Bang Ais ya, banyak yang sembuh. Yang ya, lambung ya. Oke. Betul. Selamat malam Bang Ais. Saya 4 bulan ini minum Briko untuk mengobati benjolan di dada saya. Alhamdulillah sakitnya sudah hilang, benjolannya sudah mengecil walaupun belum tuntas. Saya juga menggunakan Planatur. Nah, agar sendi saya semakin enak, saya harus minum obat apa ya Bang Ais? Sendi. Benjolannya sudah kecil karena Briko dan Planatur, benjolan di dada, tapi sendi-sendinya ngilu nih Bang AS. Pakai prosen. Iya ya. Ibu. Kalau hubungan dengan sendi itu pakainya prosen. Oke. Baik. Ya, sendi tangan, sendi lutut, kemudian sendi siku itu pakai prosen. Oke. Prosen. Bisa dibaca tuh Mbak Mulat yang dari TikTok ya. Iya, dari TikTok ini, dari Sinta. Halo. Kalau kencing kurang lancar, apa obatnya? Dari Dewi. Oh, dari Sinta ya. Kalau kencing tidak lancar, ini bukan belum pasti itu gangguan ginjal atau gangguan kandung kemih. Ini sering terjadi, yang saya dapatkan itu adalah gangguan pada pisiatik saraf, ya saraf pisiatik. Itu artinya saraf yang berhubungan perintah otak yang langsung ke kandung kemih itu yang sering bermasalah. Kenapa? Kita mungkin sering banyaknya duduk, jarang berdiri, jarang bergerak, atau kita sering pernah terjadi pada bagian pantat terlebih dahulu, maka akan terganggu pada saraf tersebut. Nah, obat penyakitnya namanya A2 dan piris untuk mengatasi supaya kencing itu menjadi lancar. Oke, A2 dan piris. Baik. Baik, kita akan baca lagi satu di malam kali ini. Mana tadi? Selamat malam dari Bu Ismi di Mantri Jeron. Saya pasiennya Bang HS, ingin menyampaikan terima kasih dengan racian jamu yang diberikan Bang HS. Rasa sakit di payudara saya alhamdulillah sudah jarang sekali. Benjolan di perut bawah juga sudah mengecil. Tapi yang masih kerasa sekarang boyoknya Bang. Obat yang saya konsumsi Briko, Andas, Q1000 dan Med 9. Nah, ini ditambah apa ya Bang ya? Kalau untuk boyok seperti pengalaman yang lalu itu, jangan-jangan dia terjadi pada sponnya. Pengalamannya siapa? Ya. Pengalaman yang lalu? Tadi Ibu tadi yang terakhir tadi ya. Yang lalu? Ibu lebih baik nanti kalau itu obatnya sudah habis, Ibu beralih ke t-shirt
dan Prosen. Ya, itu untuk mengatasi kalau terjadi sakit pinggang. Tisov dan Prosen. Baik Mbak Mia, Bang HS, terima kasih banyak. Kita sudah bersama di Talkshow Paru Paparan Resep Umum, dan kita tentunya akan bisa ketemu lagi di Sabtu depan ya. Amin. Tentu lewat 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.